Saya memang kalau sedikit diambung atau saya memang seniman kunjungan, seniman terabal-abal dan kunjungan se Asia Tenggara. Tapi saya peringatkan jangan sampai saya diklaim oleh planet lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Tetap saya hadir di mimpi Anda. Baik teman-teman semuanya, sebelum lanjut video ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya dan tulis komen agar kita selalu hadir di mimpi Anda. Baik, pada malam hari ini kita bersama akan menyaksikan bagaimana ngobrol bareng dengan seorang seniman yang multi talent, yang mana sebelum video yang sebelumnya kita sudah mengundang, yaitu menjelaskan mengenai tentang gambus. Namun sekarang kita akan ngobrol dan bertanya-tanya mengenai tentang tari. Salah satunya adalah tari ronggeng, ya, tari ronggeng yang ada di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Pasir. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam. Mas. Ya, namanya Toto Banyu Segoro Madyo Budoyo. Oke, Mas Toto, apa kabar? Baik. Selalu baik, ya, sakit pun baik ya. Karena beliau orang yang sangat penyabar, kalem, lemah lembut, fenomenal ya, dan luar biasa ya. Saya berani dan sabar. Kalau hutang nggak berani, kalau bayar hutang nggak sabar. Jangan ditiru ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan ngobrol ya bersama Mas Toto. Mas, ini banyak komentar kepada saya bertanya mengenai tentang sejarah, yaitu salah satu tari di Tanah Pasir, yaitu tari ronggeng pasir, ya, tari ronggeng pasir atau tari ronggeng lah. Nah, banyak yang bertanya kepada saya sejarahnya bagaimana, dari mana, apa dan sebagainya, dan saya tidak berani menjawab karena saya memang tidak tahu sama sekali. Nah, sekarang saya bertemu dengan Mas Toto. Coba jelaskan sejarahnya itu bagaimana tari ronggeng itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami sejarah tari ronggeng, terlebih dulu kita akan mempunyai kata kunci. Kata kunci. Ya, sejarah berarti ada periodisasi. Oh, ada periodisasi ya. Oke, setuju. Berbicara tentang sejarah seni pertunjukan Indonesia, tentunya tidak akan lepas dari 4 periode. Yang pertama adalah periode animisme dinamisme. Zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman kerajaan Islam, zaman kolonial. 4 ini dulu. 4 dulu ya. Kalau nanti sudah agak ke sini bisa disambung era lagi. Orde lama, orde baru, sejarah modernnya. Oh iya, oke. Lanjut. Tapi kita batasi dulu dalam 4 periodisasi. 4 periodisasi dulu kita. Tentunya dari animisme, dinamisme sampai ke zaman kolonial atau sejarah modern Indonesia, tentunya bukan waktu yang pendek. Tentunya banyak hal ihwal yang memang kita harus pahami benar, aspek-aspek pendukungnya, peristiwanya harus kita pahami dengan sangat detail. Yang pada dasarnya bahwa peristiwa seni tidak akan lepas dari peristiwa politik juga. Peristiwa seni tidak akan lepas dari peristiwa politik. Catat. Ya. Lagi kita menengok lagi ke belakang, bahwasanya sekuat apapun budaya luar, secara otomatis
budaya lokal akan tetap mengfilterisasi. Nah, itulah yang terjadi kepada ronggeng. Perjalanannya dari animisme, dinamisme sampai ke sejarah modern. Kita bahas satu persatu. Seni pada masa animisme, dinamisme merupakan seni sebagai sarana ritual. Ya, seni sebagai sarana ritual ketika diperiodisasi, yaitu animisme dan dinamisme. Itu hampir seluruh jenis kesenian ya? Hampir seluruh jenis kesenian, dan saya pastikan semua seni di dunia benar. 100% gitu ya? Iya. 100% seni di dunia awalnya yaitu untuk kepentingan apa tadi? Ritual. Mas. Sedangkan ronggeng ini juga mempunyai sejarah yang panjang dari animisme, dinamisme ya, sebagai pemanggil roh. Oh, sebagai pemanggil roh ya? Ya, roh yang baik. Ya, roh yang mengusir baik. Roh yang jahat. Mengusir roh yang jahat. Sebagai sarana ritual pengobatan. Dan sebagai untuk denda adat atau bayar salah. Oh, untuk denda adat atau bayar salah. Seni pada masa untuk ritual itu sebenarnya lebih kepada praktek shamanisme. Shamanisme ya? Maksudnya gimana? Shamanisme itu semacam perdukunan. Oh iya. Karena perdukunan ini memang bukan sesuatu hal yang tabu, tapi memang pada masa itu perdukunan atau teknik magis itu merupakan teknologi pada zaman itu. Oh iya. Magis itu adalah peristiwa teknologi sebenarnya pada waktu salah itu satu ya. Teknologi pada masa itu. Iya, salah satu teknologi ilmu pengobatan. Kalau kita bahas lebih mendetail sebenarnya pada masalah kosmos dan makro kosmos. Itulah yang di masa di masa animisme, dinamisme. Waktu itu tentunya kan namanya belum ronggeng. Namanya belum terbentuk nama ronggeng ya. Tapi kita kan tadi percaya di bagian awal yang kita sepakati tadi bahwasanya periodisasi. Ya, selain periodisasi bahwa sekuat apapun budaya luar, budaya dalam akan tetap ada filter. Dan induknya tetap bahwa ronggeng sebagai sarana ritual pengobatan atau sarana ritual saja, dan ritual tertua di suku Pasir itu namanya ritual belian. Oh, belian, justru jadi, belian ya. Ya, jadi erat memang kaitannya antara belian sendiri dan ronggeng. Oh, ada hubungannya nanti untuk kedepannya ketika ini ya. Oke, baik. Kemudian untuk pemainnya sendiri, penari sendiri di zaman animisme, dinamisme itu laki-laki semua atau perempuan semua atau campuran atau bagaimana? Kalau belian sendiri, ya. Awalnya memang ditarikan atau yang pertama kali melakukan atau bisa dibilang yang pertama menciptakan memang seorang wanita. Oh, seorang wanita ya? Tapi saya tidak bisa menyebutkannya. Iya. Yang jelas itu dari penelusuran saya dari dalam, dan kepada saya bertanya pada tokoh-tokoh, pada mulung-mulung dari Pasir Telakai, Pasir Samu, Pasir Komam, Pasir Luangan, itu awalnya adalah seorang wanita. Oh, jadi seorang wanita justru ini ya? Ya, seorang wanita yang dimana dalam ilmu koreografi pada sejarah tari itu namanya adalah sympathetic magic. Sympathetic magic dalam ranah koreografi atau keilmuan tari, etno koreografi itu apabila kita misalkan sebagai salah satu contoh kita mau berburu, betul. Kita akan melakukan tari-tarian seperti hewan buruan yang dikehendaki. Oh, begitu ya. Apalagi orang Pasir itu percaya, mohon maaf, ada istilahnya simbanya.
Simbanya. Simbanya ada timang. Timang itu berarti macan. Oh. Palui. Nah, simbanya ada bayo atau buaya. Gitu. Nah, jadi dia akan melakukan gerak-gerakan yang mirip, dan hewan yang paling disukai adalah enggang. Enggang ya, burung enggang itu ya. Gerak-gerak yang terdapat pada keseharian enggang itu pasti diamati, membentuk imajinasi, dan kemudian diejawantahkan atau dilakukan gerak-gerak enggangnya itu. Kalau dalam ronggeng itu namanya, ini saya bocorkan ya Pak, geraknya gerak cedak-cedek. Cedak-cedek. Ya, Nah, cedak-cedek ini adalah gerakan yang menirukan binatang enggang. Ya, Oh. intinya dia merupakan mimesis dari burung. Karena kalau kita bicara enggang ini di pasar ini ada 5 jenis. Dan tidak semuanya. Ada benas, kuku, moek. Sangat banyak ya. Iya. Sangat banyak ya. Iya. Gerak enggang sendiri yang apa tadi? Lupa. Cedak-cedek. Cedak-cedek sendiri bisa nggak sedikit dipraktekkan? Boleh Tentunya nggak? bisa, tapi kalau melihat Bisa spesies itu bisa. Mohon maaf ya. Siapkan. apabila salah saya Ya. betulkan, gerak yang untuk gerak biasanya untuk bayar hajat itu, misalkan sampai yang punya hajat, sampai Ya. akan duduk di tengah, dan inek ronggeng atau ibu ronggeng akan melakukan gerakan cedak-cedek itu diawali dari tangan ke pas gigi. Putar kan itu, dan tidak biasa dilakukan untuk ronggeng-ronggeng yang memang tujuannya untuk Yang lainnya hiburan saja, pasti tidak akan sangat ada jarang gerakan. melakukan hal ini ya. Cedak-cedek apa? Cedak-cedek. Cedak-cedek. Ya, ini adalah gerakan cedak-cedek tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada masa Hindu-Buddha, kebetulan di pasar ini memang pengaruh Hindu-Buddha sangat sedikit sekali, dan bahkan mungkin di subetnis tertentu pengaruh Buddha ini hampir tidak ada. Oh, seperti hampir tidak ada ya, pengaruh Karena memang budaya. dari topografi dan daerahnya memang Kutai, dan berbeda jauh dengan saudara kita yang di Kutai. Dia memang penetrasi dengan budaya India kental, sedangkan kita di daerah yang terisolasi, apalagi mungkin hunian-hunian di pesisir ini kan baru Betul. Kabupaten Pasir, jadi ya Kebanyakan di dalam ya. agak terisolasi, dan pengaruh Hindu-Budanya sangat sedikit. Sangat sedikit sekali ya, nggak bisa menembus Ya, ke sana ya. Kadang kita sering salah mendeskripsikan, salah interpretasi antara budaya tua Proto Melayu dengan budaya Hindu Buddha. Kadang tidak dipilah, seolah-olah itu dimaksudkan bahwa itu budaya Hindu. Oh, iya. Tapi zamannya pasti ada. Betul. Tapi memang di pasar mungkin kurang tersentuh, kecuali yang mungkin di daerah-daerah hunian yang strategis, Pakot, Senro. Pakot itu pasar, Senro pergudangan atau Syah Bandar, ya di situ mungkin bisa ada. Lanjut. Tadi animisme, dinamisme. Ya. Lanjut ke Zaman kerajaan Islam. kerajaan Islam. Ini pengaruhnya besar juga ya. Besar dan sangat signifikan, dan kontribusinya sangat besar sekali untuk perkembangan seni pasar sendiri, khususnya juga ronggeng. Ronggeng ini ya. Ronggeng yang semula dia memakai petati, sentokor, ataupun aing, alat geseknya itu aing, kesapi, kecapi, Iya. atau petati tadi. Dengan datangnya alat musik gambus ini, memang ini benda sangat universal, dan Ini semua kalangan masyarakat pasti dapat dipastikan menerima. Akhirnya dari pergeseran yang dari semula dari alat-alat yang bergenre belian menjadi gambus, tapi sebenarnya dia hanya transmedium. Alat musiknya, fisiknya tetap model gambus, tapi lagu-lagu yang dimainkan tetap memakai lagu-lagu lentangen, tetap memakai lagu-lagu glegondang. Salah satu contoh Berembeng Betu, ya lagu cedak-cedek tadi sendiri, Iya. Ragu Warang Juwata, Inai Keke, Rembayan Bulan. Kalau di daerah saudara kita yang di Musir mungkin ada
ngesamu, ngemanting, ngehalong, ngerekesek, nyeningan, nyentiu, nyediwak, winadiwak. Tahapannya banyak dan saya mencatat tadi memang karena ronggeng ini termasuk salah satu juga warisan budaya animisme, dinamisme. Kemudian dengan datangnya budaya Islam dia semakin menyendi. Ada sekitar 44 atau 48 yang saya catat itu khusus petikan ronggeng. Kalau mau Banyak dibaca sekali ya. silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Banyak sekali ya. Ternyata ada 40-an ya. 40-an. 40-an, luar biasa. Nggak saya baca nih, sangat banyak sekali. Banyak. Dan tulisan saya bagus enggak itu? Bagus sekali nih, bagus. Tulisannya bagus teman-teman. Bagus sekali. 40 lebih. Dan puas. Iya. Saya memang kalau sedikit diambung atau saya memang seniman kunjungan. Seniman terabal-abal dan kunjungan se-Asia Tenggara, tapi saya peringatkan jangan sampai saya diklaim oleh planet lain. Nanti akan rugi sendiri. Inilah salah satu keunikannya ya Mas dari Mas Toto. Tapi sangat luar biasa sekali. Jangan lupa subscribe ya. Ini masih panjang videonya. Kalau Anda tidak subscribe, rugi sekali. Lanjut tadi. Jadi pengaruh kerajaan Islam itu sangat berpengaruh sekali pada perkembangan, termasuk adalah ronggeng ya. Itu di dalam salah satunya adalah alat musiknya ya. Alat musik yaitu gambus ya. Pada masa zaman Kesultanan Islam, sekali lagi kita tadi sudah menyepakati di awal, peristiwa seni tidak akan lepas dari peristiwa politik. Intinya masyarakat pasar itu memang sudah menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa luar, dengan bangsa Melayu, dengan bangsa Arab dan Eropa sejak lama. Tentunya kita mulai dulu pada tarikh tahun 1521 berdasarkan tulisan Haji Abdul Rashid itu di situ sudah ada penetrasi atau silang budaya dengan budaya Jawa. Ada persilangan. Dengan pernikahan Sri Kesuma Dewi atau Ranting Manik Jalang Ngembang atau Putri Petung. Putri Petung ya. Menikah dengan Abu Mansyuh Indra Jaya. Di situ konon ketika Haji Mas Pati Indra itu lahir, disajikanlah semacam ya gamelan-gamelan itu namanya Inden Beren sama KB Jire kalau tulisannya. KB Jire. Ya, dan pada peristiwa Pelas Bidan itu juga disajikan lagu Ayun-Ayun. Pelas Bidan itu apa? Pelas Bidan itu semacam setelah anak lahir dirawat oleh bidan kalau memang sini menyebut dukun bayi itu bidan ya. Nah itu memang ada ritual khususnya. Ada ritual khususnya itu ya. Biasanya kalau orang pasar kan dititipkan anak kepada siapa. Iya, betul. Itu ada penebusan pelas bidan itu disajikanlah antara seni yang pasar sendiri dan karena Abu Mansur ini memang santri dari Giri Kedaton di mana budaya Majapahit kuat dan dengan asimilasi atau akulturasi budaya Arab itu dibawa pengaruhnya sampai ke sini walaupun sekarang sudah tidak kalau kita amati secara entertain atau pertunjukan saja itu sudah tidak akan tampak tapi yang jelas peristiwa sejarahnya dan embrionya masih sangat nampak sekali. Kebetulan pada waktu itu memang Kesultanan Banjar dan Kerajaan Kutai Kesultanan Kutai juga sudah berdiri, itu juga berkontribusi terhadap petikan-petikannya. Salah satunya ya petikan banyak seperti Abangda, seperti Kota Baru, kalau di sini menyebutnya Kota Baru petikan itu. Seperti Kota Baru sendiri, seperti Cepen sendiri. Itu tentunya banyak sebuah fenomena diaspora sebenarnya dari Kutai dan dari Banjar. Yang kadang-kadang lagu-lagu tua yang sudah tidak dimainkan pada irama tinggilan Kutai, tidak dimainkan pada musik-musik panting Banjar, masih dapat kita jumpai di sini. Iya. Ini tadi periode kerajaan-kerajaan Islam ya, mana
pengaruhnya cukup banyak pada perkembangan ronggeng, termasuk adalah alat musiknya untuk mengiringi ya. Akhirnya sekarang kental sekali dengan gambusnya itu ya. Oke, kemudian periode yang berikutnya periode zaman kolonial. Zaman kolonial. Itu, ada Portugis, ada Inggris. Ini ada Belanda. Ada Belanda, ada 3 nih ya. Ya. 3 ini mempunyai pengaruh yang berbeda ya. Malah yang mempunyai pengaruh besar terhadap sejarah musik atau dunia perkembangan musik itu Inggris, Portugis, Spanyol. Kalau Belanda itu kemungkinan besar dapat dipastikan dia kesini hanya sebagai diktator atau sebagai VOC itu sebuah perusahaan yang motivasinya kesini atau orientasinya hanya ingin mengeruk sumber daya alam. Jadi untuk pembangunan yang lainnya secara budaya itu tidak ada ya. Lain dengan mungkin Portugis, Inggris, Spanyol, memang dia dari Ratu Elizabeth, dari Ratu Spanyolnya, memang dia tugasnya adalah sebagai misionaris, menyebarkan agama ya. Sehingga banyak pengaruhnya pasti ya kepada kebudayaan ya. Kayak musiknya. Iya. Itulah salah satu contohnya kita kalau dulu mungkin sebelum datangnya orang-orang dari Eropa itu ini terbuat dari akar mintu. Akar mintu, serat kulit itu sekarang. Akar mintu ya dulunya ya. Untuk senarnya ini. Dari usus binatang bisa, akar mintu bisa. Sekarang ya nilon. Iya, nilon dan konon kalau dulu dikasih juga yang gambus-gambus tua itu ada tali suasa emas putih itu. Oh, dari emas juga ya? Dari emas putih nih. Biasanya dulu ya pada zaman dulu dari emas putih, dari jeroan ya, usus binatang, dari kulit kayu ya. Dan pengaruh dari ketika kolonial maka berubah menjadi senar. Gitu ya. Ini pengaruhnya ya. Jadi saya kemarin sempat di debat bahwasanya gambus itu bukan alat asli orang pasar. Mana ada kita pakai nilon. itu dia hanya melihat sebuah benda berdasarkan fenomena materialnya saja. Materialnya aja, tidak melihat dari sejarahnya atau historisnya ya. Oke. Kemudian setelah kolonial, ya tentunya kita masuk ke zaman era Orde Lama dan Orde Baru. Iya. Orde Baru, Orde Lama itu berpengaruh apa terhadap ronggeng itu sendiri? Nah, udah belum ke Orde Lama dulu kita pra kemerdekaan. Oh, pra kemerdekaan ya. Itu pada waktu 1923 sampai menjelang kemerdekaan itu di daerah Pasir Pemuken atau di daerah Kota Baru yang dulu masuk tanah wilayah Suku Pasir, itu di sana perdagangan senro atau pakot itu banyak dikunjungi oleh saudagar dari Melayu dan Eropa, khususnya untuk mencari rotan. Oh iya, pada waktu itu rotan sangat luar biasa di sini ya. Di daerah karena pakotnya atau pergudangannya senro itu berada di daerah Kota Baru. Di situ banyak saudagar dari Melayu yang kesini juga dia membawa pengaruh seninya tadi. Yang dari sana itu memang namanya ronggeng Melayu. Ronggeng Melayu dulunya ya. Ronggeng Melayu. Nah, di sini dulu namanya belum ronggeng, kalau orang bilang itu ngarang saja. Ngarang atau salah satunya adalah ronggeng yang tertua itu ada Dewi Sembilan tadi, ada Arang Juwata itu menjadi induknya, serta ragam Batu Sopang. Itu yang asli. Ini kebetulan sudah saya klarifikasikan, yang asli petikan pedalaman itu ada sekitar 24 petikan. Ini yang saya catat. Entah nanti yang kalau ada lagi, karena saya masih terus melakukan riset. Jadi begitu. Nah, setelah pedagang Melayu itu datang, ya itu sudah orang pasar yang semula hanya melakukan ngarang atau menari atau tuyo tadi, orang-orang Melayu menamakan dengan
ronggeng pasir. Dulu namanya joget pasir. Oh, dari joget kemudian menjadi ronggeng pasir ya. Ya, dari joget dari ngarang menjadi joget pasir, terus menjadi ronggeng pasir. Salah satunya adalah lagu mainan, lagu cepen gitu. Dan konon ya ada 1.500 sebelasan itu. Kalau saya pernah melakukan wawancara dengan tokoh adat yang di daerah Lembesu itu, pada waktu kemahadirajaan Melaka Malaysia itu runtuh, ada 2 orang namanya Encik Umar, Encik Usup itu kesediaannya mau pergi ke ujung pandang atau kerajaan Makassar, kerajaan Goa itu. Dia terdampar di Selat Makassar hingga ke bibir pantai orang pasir itu, mungkin daerah Tanjung Julai itu. Nah, di situ itu dirawati Encik Umar, ahli strategi perang, diangkat menjadi panglima kerajaan. Kemudian Encik Usup ini ahli seni atau cerdik cendekia kalau di Melayu. Nah, dia yang mengajarkan lagu cepen, ala Dara Manis dan Damar Halam tadi. Nah, terus pada masa 1923 itu lagu-lagu sana yang bergenre inang. Inang. Kalau di Banjar juga ada seni ronggeng, biasanya untuk begandut, untuk menyelingi pertunjukan Mamanda. Kalau di sana juga ada ragam ronggeng yang dari Melayu itu kebetulan memang ronggeng yang dari Jawa. Pada masa 1923 pula banyak kuli kontrak yang dikirim ke daerah Perbaungan karena Sultan yang dari Medan itu, mohon maaf ya, saya lupa. Nanti lain kali kalau itu dia di Perbaungan itu membuka lahan, banyak didatangkan kuli kontrak dari Jawa, dan di sana dia menyajikan ronggeng itu salah satu ronggeng itu ya tadi, karena kreativitasnya yang sebelumnya memang membawakan lagu-lagu Jawa, pantun-pantun Jawa saja. Kemudian di sana dipakailah gendang Deli atau gendang Melayu itu untuk menyajikan lagu ronggeng yang tepatnya 3/4 lah ini. 3/4 ini aslinya memang dari Arab, kemudian masuk ke Spanyol, bahwa orang Eropa tadi yang 3/4 ketukan 3/4 tadi. Nah, dari daerah Perbaungan itu, dari Dewi Serdang juga itu, kemudian dibawalah ke Kesultanan Johor. Nah, di sana lebih dikenal dengan ronggeng Melayu, dan gerak-gerak ronggeng yang semula memang sifatnya hanya responsif antara lekun, ronggeng dan audien, itu di tahun 1950-an dibakukan oleh almarhum Guru Sauti dan Roka Adram menjadi Serampang 12 yang sangat itu sebenarnya jenderal ronggeng. Kalau di Malaysia namanya Serampang Laut, dari situ pula masuk ke Maluku, masuk ke Sulawesi, masuk ke Pasir. Tari yang sifatnya pergaulan itu dinamakan dengan tari ronggeng. Gitu ya. Nah, tentunya dengan penjelasan yang tadi kita sudah tahu secara spesifik ronggeng dari perjalanan sejarahnya kenapa dinamakan ronggeng, dan bedanya antara ronggeng Pasir dengan ronggeng Nusantara lainnya, karena budaya ronggeng ini hampir menyeluruh di Indonesia. Banyak sekali ya. Hampir seluruh wilayah punya ronggeng gitu ya. Yang jelas sampai saat ini ronggeng Pasir masih digunakan untuk ritual pengobatan. Mungkin ronggeng yang di daerah lain sudah tidak. Ya, untuk hiburan saja ya. Secara spesifik. Kemudian di dalam ronggeng itu sendiri saya pernah mendengar ada kata ngibing. Nah, kalimat ngibing itu juga saya temukan di Jawa. Terutama di Jawa Tengah itu ada juga ngibing. Ini ada hubungannya enggak ini? Atau sama seperti tadi hubungannya, yaitu para pekerja dari Jawa yang membawa tarian ini? Fenomena ngibing tidak apa-apa, untuk menambah kasanah wawasan budaya kita. Kita akan sedikit menengok asal mula ronggeng dulu, yang karena istilah ngibing ini mau tidak mau dia adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kalau di pasar namanya bukan ngibing, nanti saya terangkan. Nah, di sana sebenarnya dulu kalau di Jawa Barat atau di Jawa ada tayub, ada ronggeng. Itu
awalnya adalah dari sebuah fenomena wayang kulit yang ketika itu salah satu dalang yang mempunyai sinden yang sangat cantik dari daerah Subang kalau tidak Karawang, itu namanya Titing Fatimah. Dahulu sinden itu menghadap ke kelir, ke wayang. Nah, karena yang berani adalah dalang dari sini. Titing Fatimah sinden menghadap ke penonton. Nah, dari situlah nanti pas selingan itu ada acara yang ngiping tadi. Nah, akhirnya itu dipisah dari pertunjukan wayang kulit dan ngipingnya sendiri namanya Bajidor. Oh, jadi dipisahkan dari pertunjukan wayang kulit tersendiri ya. Nah, akhirnya ya kan jadi Bajidor, tapi di sana sudah ada seni tarawangsa, sudah ada ketuk tilu. Kemudian tahun 1950 Gugum Gumbira mengembangkannya, dibakukan menjadi jaipong. Asalnya ketuk tilu dan Bajidor. Itulah nyiping. Kalau di Pasir itu namanya nyombeng. Nyombeng ya. Nyombeng. Sama artinya dengan ngibing itu tadi. Ya, nyombeng. Dan itu tidak sembarangan. Nyombeng itu ada aturan tata bakunya. Misalkan saya penari ronggeng, saya masih memegang selendang, sapu tangan. Sapu tangan ya, sapu tangan. Karena sapu tangan itu simbol keanggunan wanita. Jangan sekali-kali kalau di daerah-daerah yang sensitif seperti itu, antara di Longkali dan di mana, kalau kita lagi pakai sapu tangan, jangan ada nyombeng. Tapi kalau nanti sudah memakai besan atau selendang, besan lemit biasanya, silahkan. Gitu. Jadi begitu. Oh begitu ya. Dah sangat luar biasa sekali ya. Kita sudah mengupas bagaimana sejarah tari ronggeng ini terutama di Kabupaten Pasir, sehingga sejarah ronggeng perjuangannya kita sudah tahu bagaimana ada 4 periodisasi. Yang pertama itu dari zaman animisme dinamisme, kemudian kerajaan-kerajaan Islam, kemudian kolonial, kemudian sebelum kemerdekaan ya, sebelum kemerdekaan. Masih banyak, panjang sekali sampai ke hari ini, mungkin masih berkembang ya. Berkembang terus. Ya, masih berkembang terus ya. Ya, ini adalah untuk gambaran saja kepada teman-teman semua bahwasannya kita ketika melihat satu kesenian atau satu alat musik, maka tidak hanya semata-mata melihat dari wujudnya saja, tetapi bagaimana kita melihat dari historisnya atau dari sejarahnya, sehingga kita akan mempunyai pendapat dan juga penilaian yang bijak di dalam menilai seni itu sendiri. Teman-teman semuanya, masih banyak yang perlu diobrolkan, tapi waktunya yang terbatas, dan nanti di video lain kita akan membahas seni yang lain, sampai kita akan terlambat tentang kebudayaan nanti, tentang itu Mas Toto siapa aja yang menjadi narasumber, dan tentunya ini semua untuk Anda lewat mimpi-mimpi Anda. Baik, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam.